Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar Muhammadiyah? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita belajar materi kemuhammadiyahan kelas 3 di semester 2. Nah, sudah tahu belum kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari di semester 2 ini? Tepatnya yaitu bab keempat. Nah, kita akan belajar tentang pelajar Muhammadiyah. Kalian bisa membuka buku kemuhammadiyahan kalian halaman 39. Nah, pada bab itu kita akan mempelajari pelajar Muhammadiyah. Apa sih itu pelajar Muhammadiyah? Pelajar Muhammadiyah adalah siswa-siswi yang bersekolah di Muhammadiyah. Tugas utamanya pelajar adalah belajar. Nah, siapa sih itu siswa-siswi yang bersekolah di Muhammadiyah? Nah, betul. Kita, kalian, anak kelas 3, Al-Hayu, Al-Basit, Asyahid, Al-Kohar, kalian semua adalah pelajar Muhammadiyah. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah. Belajar boleh dilakukan di mana saja. Jadi, belajar kalian itu nggak hanya dilakukan di sekolah saja, seperti sekarang. Kalian belajar dari rumah. Nah, belajar itu tidak ada batas tempat. Kemudian, belajar juga bisa dilakukan kapan saja. Kalau biasanya kita di sekolah belajar mulai dari jam 7 sampai jam 2. Nah, kalau sekarang kita belajarnya dapat dilakukan kapan saja. Nah, setelah atau pulang sekolah, boleh sore, malam. Nah, kalau ada waktu luang bisa digunakan untuk belajar. Kemudian belajar tidak mengenal usia. Nah, jadi Mufia juga berhak untuk belajar. Ayah ibu kalian juga berhak untuk belajar. Nah, bukan berarti yang belajar itu hanya anak sekolah saja, tidak. Nah, kita semua diwajibkan untuk belajar. Selanjutnya, poin yang pertama atau bab yang pertama kita akan mempelajari kewajiban pelajar Muhammadiyah. Kewajiban pelajar Muhammadiyah artinya adalah hal-hal atau kewajiban yang harus dilakukan pelajar Muhammadiyah. Ada 6 poin kewajiban pelajar Muhammadiyah. Yang pertama, yaitu giat belajar. Kalian pelajar Muhammadiyah wajib untuk giat belajar. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, hormat dan taat kepada guru. Yang kelima, berakhlak mulia. Dan yang terakhir, berprestasi. Nah, anak-anak, ini adalah kewajiban pelajar Muhammadiyah. Mufia ulangi lagi. Giat belajar, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, hormat dan taat kepada guru, berakhlak mulia, dan berprestasi. Sekarang Bu Fia jelaskan satu poin satu. Giat belajar. Kenapa pelajar Muhammadiyah diwajibkan giat belajar? Nah, yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Kita adalah muslim, orang Islam, jadi kita wajib untuk menuntut ilmu. Nah, seperti sebuah hadis, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, rajin itu pangkal
pandai. Jika kita rajin belajar, maka usaha yang kita lakukan selama belajar akan menghasilkan kita menjadi anak yang pandai, pintar, mengetahui semua mata pelajaran atau wawasan, ilmu pengetahuan. Kemudian, jika kita ingin menjadi anak yang pandai, maka harus rajin berlatih. Kita tidak boleh berputus asa. Semakin rajin belajar, maka semakin banyak pengetahuan yang kita tahu. Yang kedua, rajin beribadah. Nah, pelajar Muhammadiyah juga wajib rajin beribadah. Kenapa? Nah, itu tadi karena ibadah adalah uh, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, cara kita mendapatkan pahala untuk menuju ke surganya Allah. Ibadah wajib yang tidak boleh kita tinggalkan adalah sholat 5 waktu. Nah, siapa di sini yang sholatnya sudah lengkap? Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, yang sudah lengkap, tetap dipertahankan. Yang masih bolong-bolong, coba diperbaiki, dipenuhi panggilan sholatnya. Kemudian rajin beribadah juga bisa dilakukan dengan cara membaca Al-Quran atau mengaji. Kemudian bersodako atau infak. Poin yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Kita sebagai anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua adalah kewajiban kita sebagai anak, terutama kepada ibu. Kenapa? Karena ibu adalah orang yang melahirkan dan merawat kita tanpa lelah. Jadi kita harus berbakti banget kepada ibu kita. Gak boleh bentak-bentak, gak boleh marah-marah. Kalau ibu minta tolong, kita secepatnya dapat membantu. Nah, ayah juga harus kita hormati. Kenapa? Karena ayah telah bekerja untuk memenuhi keperluan keluarga. Nah, seperti untuk jajan, makan. Nah, itu semua hasil dari pekerjaan ayah atau ibu. Berdoalah untuk kedua orang kita setiap hari sehabis sholat. Nah, masih ingat tidak apa doanya kepada orang tua kita bunyinya? Yang biasa kita ucapkan ketika setelah belajar atau doa setelah selesai belajar. Kita juga akan berdoa, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohiro. Nah, itu adalah doa untuk kedua orang tua. Yang keempat, hormat dan taat kepada guru. Nah, selain kita berbakti kepada orang tua, kita juga sebagai pelajar Muhammadiyah patut hormat dan taat kepada guru. Kenapa? Karena guru adalah pengganti orang tua kita di saat sekolah. Nah, guru adalah pengganti orang tua kita di saat sekolah. Yang kedua, guru memberikan kita ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada kita. Jadi guru ini bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan juga, tapi membimbing dan mendidik kita untuk menjadi pelajar yang lebih baik lagi atau berakhlak mulia, bermoral. Nah, menghormati guru adalah kewajiban pelajar atau kita siswa-siswi SD Muhammadiyah. Yang kelima, berakhlak mulia. Berakhlak mulia adalah perilaku terpuji.
Sebagai pelajar Muhammadiyah dituntut untuk meneladani dan mempraktekkan perilaku Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Contoh dari akhlak mulia yaitu jujur, tidak suka berbohong, suka menolong, saling berbagi, dan lain-lainnya. Nah, kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus dituntut untuk memiliki akhlak mulia. Yang terakhir, berprestasi. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar berprestasi siswa-siswi SD Muhammadiyah 8 Surabaya. Pelajar Muhammadiyah diharapkan memiliki prestasi akademik atau non-akademik. Nah, prestasi akademik itu yang bagaimana, Bu? Nah, contohnya seperti kalian mendapatkan ranking 1 atau memenangkan lomba cerdas cermat. Jadi, akademik itu tentang ilmu pengetahuan. Nah, kalian dapat memenangkan atau juara apa dalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang prestasi non-akademik yaitu seperti memenangkan kejuaraan dalam olahraga. Ada renang, lari, sepak bola, menari, dan ini adalah salah satu contohnya yaitu pencak silat tapak suci. Nah, ini adalah prestasi non-akademik yang dapat kalian raih selain prestasi akademik. Kemudian, pelajar Muhammadiyah yang memiliki prestasi akan membuat orang tua, sekolah, dan Muhammadiyah menjadi lebih bersinar dan bangga telah memiliki pelajar Muhammadiyah yang berprestasi. Bu Fia yakin anak kelas 3 di SD Muhammadiyah 8 Surabaya semuanya adalah anak-anak yang berprestasi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah 6 kewajiban pelajar Muhammadiyah. Sekarang, Bu Fia akan memberikan latihan atau tugas di rumah membuat poster kebiasaan baik atau tentang kewajiban pelajar Muhammadiyah. Boleh. Yang pertama, siapkan buku gambar atau kertas HVS. Kemudian, berilah judul bagian atas. Contoh judul boleh berbakti, berprestasi, beribadah, atau dan lain-lainnya. Terserah kalian ya, boleh pokoknya kebiasaan baik atau kewajiban pelajar Muhammadiyah. Kemudian gambarlah, kalian boleh menggambar atau tempelkan gambar kebiasaan baik yang sering kamu lakukan. Jadi kalian boleh menggambar atau mencari gambar boleh ditempelkan. Kemudian, berilah keterangan tentang gambar yang kalian buat atau gambar yang telah kalian tempelkan. Contohnya, belajar dari rumah tanpa mengenal putus asa. Nah, boleh diberikan contoh, keterangan seperti itu. Belajar dari rumah tanpa mengenal putus asa atau dan lain-lainnya ya, sesuai dengan judul atau gambar yang telah kalian buat. Kemudian, jangan lupa diberi keterangan nama dan kelas ya. Ini sangat penting, nama dan kelas di pojok kanan atas. Nah, setelah selesai, kemudian foto hasil karyamu beserta dirimu. Lalu kirimkan ke Bu Fia. Jadi fotonya kalian memegang hasil karya kalian, kemudian berfoto dengan hasil karya kalian. Nah, selamat mengerjakan. Nah, ini adalah salah satu contoh poster yang dapat kalian buat. Nah, Bu Fia memberikan 2 contoh ini. Kalian boleh berkreasi sebaik mungkin. Oke, anak-anak. Sekian materi yang dapat Bu Fia sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Jika kalian menemukan kesulitan atau kendala, boleh langsung menanyakan ke Bu Fia. Bu Fia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.